Oke, kembali lagi bersama gue Berto Grimlock alias Berto Ansila. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah barang yang harusnya gue mungkin udah punya dari kemarin banget, tapi baru punya sekarang gara-gara nonton suatu film. Tidak lain tidak bukan adalah figur Batman keluaran Spin Master. Ya, jadi gue beli ini memang karena abis nonton Batman ya, The Batman di bioskop. Dan gue ngelihat figur-figurnya The Batman udah masuk sini cepet banget ya. Pas banget filmnya tayang, pas banget mainannya udah masuk. Tapi buat gue kenapa gak mau beli ya? Maksudnya gue gak beli tuh karena satu, harganya masih mahal. Harganya kan itu 169.000 ya per figur yang kayak gini bikinannya Spin Master ini. Kedua, khusus figur Batman, gue ngelihat kayaknya tampograf atau cetakan matanya ya, print matanya itu meleset beberapa mikrometer gitu atau beberapa milimeter. Jadi kayak gue ngelihat dia tuh eye socket ya, tempat matanya di mana, tapi mata itu maksudnya printan matanya tuh turun ke bawah gitu. Kayak wah, ini sih kalau dia bener ya mungkin gue akan beli dengan harga segitu sih. Ini masalahnya print matanya meleset, jadi kayak gue jadi enggan membeli itu. Dan akhirnya gue lebih memutuskan beli ini sih karena gue sebelum nge-review ini juga udah nyari banyak banget, bukan ya bisa dibilang banyak lah, video review orang luar yang ngebahas figurnya DC ya, superhero-nya DC buatan Spin Master. Kan sekarang udah beralih ya dari Mattel ke Spin Master ini, jadi si Mattel kehilangan salah satu brand atau franchise untuk toy line lah ya, untuk anak cowok gitu katakanlah, untuk dominannya untuk anak cowok gitu hilang. Jadi makanya mereka majuin He-Man gitu sebagai brand boys toys-nya kayak gitulah. Jadi ya ini udah masuk Indo. Ini salah satu wave. Oh, ini wave yang Bat-Tech ya. Jadi ini gue lupa sih tepatnya kapan kalau ini rilis di Amerika, tapi gue abis nonton itu ke salah satu mall yang ada toko mainannya ya, Kid Station ya, gue sebut aja namanya Kid Station. Dan gue nyari-nyari nih, Kid Station itu dan beberapa toko mainan lain masih punya figurnya DC ini, masih yang seri lama. Kalau nggak salah masih seri yang awal-awal Spin Master dapat license-nya untuk bikin mainannya DC gitu. Masih yang isinya Cyborg, Superman, Shazam, terus Superman Black Suit gitu. Ya pokoknya yang wave lama, terus ada yang 2-pack yang kayak Aquaman sama Black Manta gitu-gitu lah. Itu masih wave awal banget yang sampai sekarang nggak laku. Tapi gue ngelihatnya kayak nggak semua di diskon. Kayaknya gue sempet pengen Cyborg sih, cuman ternyata Cyborg dan ya teman-teman satu wave-nya masih gampang banget dicari. Gue lupa sih di wave pertama tuh ada Batman apa enggak. Tapi gue sempat pengen Cyborg, tapi Cyborgnya nggak diskon dan masih banyak banget. Terus gue ngelihat dia ini cuma satu, jadinya gue langsung beli aja sambil diliatin pacar gue. Ya gitulah, jadi emang efek nonton. Terus pacar gue kan nanya, kok nggak beli yang ini? Kamu lihat deh matanya gini. Gue jelasin ke dia. Ya kayak gitu, makanya gue enggan banget beli yang seri movie untuk sementara gitu. Jadi gue lebih nyari ini, dan ini kebetulan tinggal satu, diskon 20% dari harga aslinya segini ya. Kan kalau yang seri film tuh 169.000 ya, ini 149.900. Diskon 20% jadi berapa? 119.200 kalau nggak salah. Gue pengen banget Batman tapi nggak langsung ke yang film, makanya gue beli ini. Kayak gitu sederhananya. Dan gue udah ngeliat reviewnya bahwa ini cukup menarik sih mainannya. Jadi di sini kan figurnya ukuran 3 inch sih, standar 3 inch 4 inch gitu. Terus di sini dia ada locker senjata rahasia yang tiap figur kayaknya dapatnya beda sih. Seingat gue tiap figur dapatnya bakal beda satu sama lain. Terus kalian bisa lihat di sini ada tray plastiknya ya. Tray plastik, wadah plastiknya di sini. Ini tinggal kita sobek, terus di belakangnya ada kayak ginian. Kita akan buka dulu ya. Tentunya gue ngelihat kayak ada titik yang bisa gue sobek pakai pisau karena slot tip gitu. Jadi ini gue coba kebuka kah? Iya kebuka, tapi masih ada beberapa yang dilem. Jadi ya gue ini sih mungkin nggak akan gue keep juga sih bungkusnya. Cuman kok gue biasanya kalau ngelihat slot tip akan gue usahakan buka pakai pisau dulu. Gue potong dulu slot tipnya pakai pisau gitu. Kayak soalnya gue nggak sebegitu ngefans nyimpen bungkus ya, bungkus action figure gitu. Kayak pengen gue robek tapi kok ya sayang, ya gitulah.
Nih gue tutup dulu lah, sisanya gue robek aja nggak apa-apa. Jadi ini emang gue mau nge-review sekalian unboxing alias unboxing ya. Ada unboxing. Bikin pusing aja sih bahasa orang Indonesia. Kayaknya itu bahasa bocah juga deh, ya nggak sih? Unboxing aja, gue udah megang bagian ini. Tapi ini juga mungkin gue sambil nunjukin cara buka ininya ya. Ini kan kalian bisa lihat di sini ada yang istilahnya perforated atau apa gitu yang emang ada bisa tinggal ditekan terus buka. Ini jadi kita tekan di sini, terus kita buka. Ini dia double ya. Oh ini slot tipnya di sini ternyata. Oh slot tipnya nyambung buat tutupannya ini ternyata, ya udah nggak apa-apa. Ini kita bukanya udah kayak gini nih. Ini karena gua potong pakai pisau tadi, jadi slot tipnya kepotong. Jadi dia emang ternyata bagian ini tuh nempelnya ya kayak gitu sih kurang lebih. Udah ini satu. Terus ada lapisan lagi entah gimana kok kayak repot amat lapisannya double begini. Jadi cara bukanya di sini juga masih ada apa namanya? Yang bagian atas ini ada bentuk potongannya juga. Udah kepotong. Di sini kita dapat batarang gede gold plastik. Mudah hancur kah? Kayak Transformers. Ini batarang gede yang kayak battletnya Klingon Star Trek kayaknya. Gue udah sempat lihat reviewnya kayak, nih batarang, cuman kok gede banget kayak battletnya Klingon Star Trek ya. Ini satu. Ya, kita buka yang nomor 2. Nomor 2 kita dapat. Oh, bagus juga nih warnanya. Kita dapat kayak gergaji mesin tangan raksasa ya. Apa kepalan tangan raksasa yang kebetulan ada gergaji mesinnya gitu. Ini kayak buat tangan kiri deh atau tangan kanan ya. Terus ya di sini ada gergaji mesinnya, ada baterainya juga kayak bisa dipegang 2 tangan di sini. Terus catnya keren banget. Ini emang tiap figur dapat senjata yang berbeda sih, dan di sini gue kagetnya birunya tuh kayak ada dry brush warna apa namanya, warna silver gitu ya, warna perak ya. Ya seperti yang kalian bisa lihat dia dry brush kayak gini, keren sih untuk yang part 2. Terus kotak ketiga, locker ketiga kita dapat apa, gue sambil merem sih tapi kalian bisa lihat apa ini. Oh kita dapat senjata kayak cakar guys. Ya ini jadi ini untuk tangan kanan. Sayang kita nggak dapat grappling hook ya. Ini kayak tangan gitu ya, maksudnya ini kayaknya buat tangan kanan deh. Tapi kalau dilihat ini kok packnya lebih naik ya. Ya anggaplah ini kalau ngelihat dari jari-jarinya kayaknya ini buat tangan kanan nih. Ini buat tangan kiri. Terus kita sekarang buka figurnya. Apakah ada ada selebaran ininya. Kita berdiriin dulu deh biar ganteng. Oke dah, ini kita jatuh. Kita bisa singkirin ini ke samping dulu. Batman-nya ternyata diikat pakai karet di situ doang sih, kayak di kaki doang, di badan enggak. Kita buka lembaran ininya guys. Oh iya, ini gue sempat lihat ada di toko mainan nih, terutama ini udah pernah masuk belum ya? Gue lupa deh. Gue sih udah lihat ada Batmobile, ada kendaraan-kendaraan Batman yang lain yang masuk. Ini jadi mini poster gitu sih, keren. Ini kayak akan gue keep, entah gue pajang di mana gitu, yang pastinya akan gue simpen, cuman gue nggak tahu mau naruh di mana. Ini jadi mini poster, terus di belakangnya kita bisa lihat collect them all ya kali. Terus di sini ada material finish. Kita lihat di sini ada platinum tech sama biotech. Terus rare adalah merah, terus di sini super rare adalah ungu ya. Kita di sini dapat ini ya, armor up your figure. Di sini kita ada yang lain-lain ya. Maksudnya ada variasinya macam-macam. Coba kita lihat. Di sini kalau kalian mau pause silahkan sambil gue mau ngelihat ini gue beli figur Batman apa, dapet yang mana sih? Kayaknya gue dapet yang ini sih. Cuman gue kurang ngerti istilahnya material finishes-nya deh. Tapi kalau ngelihat dari gambarnya sih gue yakin gue beli yang ini sih. Iya benar-benar gue dapat yang ini nih. Di sini kita bisa lihat ada siluet yang gergaji mesin tadi, terus ada batarang meskipun warnanya silver, terus sama yang cakar. Dan Batman-nya ini. Jadi kita kayaknya dapat yang biasa aja ya kayaknya ya. Kalau yang rare kan yang ada simbol icon merah ini, simbol merah ini di sini kalau yang rare. Terus yang super rare tuh yang ada icon ungu di sini. Di sini Robinnya keren juga. Oh, dia Robinnya bening. Robinnya clear parts gitu. Tapi di toko mainan gue sempet lihat ya. Tadi gue di toko mainan tuh sempet lihat ada Catwoman. Berarti Catwoman nih rare dia. Iya. Tadi ada Catwoman diskon juga. Harga sama, diskonnya sama juga 20%. Terus ada Robin. Yang ini tadi gue lihat. Terus ada siapa lagi ya? Oh, ada King Shark.
Iya, tadi di toko mainan gue ada ngeliat King Shark juga. Tapi gitu sih, gue agak bingung ya nyarinya gimana karena saat ini toko mainan lagi masukin banget yang seri film gitu. Tapi di satu sisi juga yang tadi gue sebut yang seri awal yang masih first edition nih kalau nggak salah ya istilahnya ya, yang masih ada siapa tuh namanya, masih ada Shazam, Cyborg, Superman segala macam tuh masih belum habis dari pasaran. Itu menurut gue aneh banget sih. Terus gue nggak tahu nih yang wave apa yang seri Battech ini udah masuknya seberapa jauh gitu. Belum tahu, nyari tahu lebih lanjut. Kayak gue ke toko mainan tuh nggak bener-bener ngamatin dengan seksama gitu. Kayak ini masih ada karet di bagian lengannya. Iya, gue tuh nggak seberapa merhatiin di toko mainan tuh ada siapa aja sih tokohnya selain yang film ya. Kayak tahu-tahu film udah masuk aja belum kepotong. Come nih pisau gue nggak tajam apa gimana dah. Perasaan belum sering-sering gue pakai buat ngerakit. Hayah. Nah, dah ini satu. Nah, oke. Jadi ini first hand experience, hands-on experience atau apapun lah itu istilahnya. Dari figur Batman yang seri Battech. Cuman ntar gue agak penasaran sih Battech itu gue belum seberapa tahu sih karena emang ini masuknya lumayan baru ya. Tapi kayak di wave yang ini gue nggak tahu ini wave berapa ya. Tapi gue sempat nyari reviewnya sih harusnya ada Batgirl, ada Batwoman kalau nggak salah. Seri Battech lah. Kalau kalian mau cari ya mungkin lebih banyak di YouTuber luar Indonesia sih yang ngebahas ini. Cuman kalau kalian nemu ada YouTuber lain yang bahas seri ini, bagus lah. Karena ini kayaknya nggak semua orang bisa nemu kali, atau nggak semua orang beli maksudnya sorry. Oke, jadi sambil gue deketin aja lah. Ya, jadi di sini figur Batman-nya seperti yang kalian bisa lihat. Moldingnya gue bilang rapi, catnya ya oke lah, nggak jelek-jelek banget, nggak rapi-rapi banget, tapi juga nggak jelek-jelek banget sih. Terus di sini moldingannya detail. Kalian bisa lihat di paha ada garis kayak cetakan suitnya. Ini juga Batman-nya kayak udah ngikut New 52 ya, nggak ada kancut di bagian luar. Terus bagian bawahnya kayak gini, bagian belakang ada lubang buat naro aksesoris lain yang emang bisa dipasang di punggung gitu. Bagian belakangnya sih kayak gini, polos. Oh tapi utility beltnya dicat sampai belakang dan tuh bagus. Coba kita lihat mukanya. Bagian mukanya ya catnya mungkin nggak rapi-rapi banget di bagian pinggiran mukanya ya. Mungkin nanti bisa gua potong kerat dikit pakai pisau kalau gua mau. Cat matanya oke, nggak terlalu bleber, logonya rapi juga, logo Batman-nya, cat depan utility beltnya juga rapi. Terus kalau ngomongin artikulasi, gue nggak tahu ya ini swivel apa ball joint, tapi kayaknya gue lebih percaya ini swivel deh. Tapi bukannya berarti nggak mungkin di ball joint ya, tapi ngelihat dari sendinya sih, kayak ini lebih ke swivel deh, kayak cuman bisa noleh 360 derajat kayak burung hantu. Lengan bisa ke samping, sikut 90 derajat. Ya bisa ke depan juga lengannya. Ini paha bisa maju, nggak seberapa mundur, bisa maju banget. Ada swivel paha, tapi swivelnya ada dua ya, satu di atas ini, satu di dengkul persis. Dengkul ya 90 derajat lebih dikit lah. Terus nggak ada ankle pivot, nggak ada waist swivel. Jadi ini figur yang sangat-sangat basic banget untuk ya anak kecil. Bagus banget lah, bagus menurut gue dari review yang gue biasa lihat. Terus gue ngeliat ke toko mainan langsung meskipun belum beli, tapi ini figur yang bagus kok buat anak kecil untuk usia 3 tahun ke atas ya. Di sini bilangnya itu bagus, artikulasi cukup. Tapi yang dari review lain yang biasa gue lihat, gue akan sangat mengingatkan bahwa hati-hati dengan bagian jubahnya ya, mantelnya, cape-nya nih. Ini hati-hati gampang robek aja sih. Takutnya sih gitu, soalnya kalau kalian lihat kan di bagian pinggir kiri kanan ini kan dia kayak nggak nyatu sama bagian cetakan yang ada di bagian punggung ke leher ini. Jadi kayak yang terutama mesti hati-hati pinggir ini. Terus juga meskipun ini kayak bahannya di finishing untuk tidak gampang sobek gitu mungkin, terutama bagian pinggir-pinggir sini. Tapi gue akan sangat mengingatkan untuk hati-hati memainkan figur ini sih. Maksudnya jangan sampai rusak lah. Mau dibilang belinya diskon kayak gimana kayak ya jangan sampai rusak lah. Dirawat baik-baik punya mainan tuh. Coba kita pakein aksesoris yang ada ya.
Aksesoris yang ada kita pertama pakai yang batarang gede ini. Ini beneran kayak lebih buat jadi pedang deh daripada daripada senjata lempar. Ini kan tangannya bentuknya kayak gini ya. Coba gini masuk gak di slotnya. Ini, waduh. Coba kita yang atasnya deh. Kayak yang oh ya ya. Lebih nggak masuk banget juga jarinya sih. Kayaknya nggak masuk sama sekali deh. Ya bisa dipegang sih, cuman jarinya kayak jari-jarinya terlalu gede buat masuk ke slotnya sih. Jadi kayak ini mungkin bisa jadi senjata lempar tapi gede banget. Soalnya kalau pas pertama kali gue lihat reviewnya di reviewer luar gitu kayak, lah ini kenapa jadi segede batletnya Klingon? Ya bisa dipakai tapi mungkin agak susah. Jadi kita akan move on ke senjata yang ini. Senjata yang ini tuh sayangnya gini sih. Dia kan bentuk packnya kayak gini, tapi tangannya nggak ada apa namanya? Dia swivelnya tuh malah di bagian di atas sesikut persis ya. Dia masuknya kayak gini nih. Jadi ya kita mesti muter dikit. Kalau mau dia kelihatan kayak lurus, terus masukin jarinya ke sini, bisa nggak ya? Kok keras? Oh masuk. Tapi gitu tangannya jadi nggak ada sendi sikutnya. Masuk. Ya masuk mungkin apa agak kegeser dikit kalau kalian bisa lihat. Oh iya masuk. Tapi ya jadi tangannya kayak gini, kayak pose apa? Masih kayak gini. Padahal dia tangannya gini, megang packnya juga gini, tapi si face gede ini, kepalan gede ini malah jadi kayak gini. Ya gitulah. Terus juga ini sama masukinnya ini juga mungkin lebih cocok di tangan kiri sih ngelihatnya, kayak ini jari telunjuk sih yang gua tunjuk pakai jempol gue ini. Masukin kayak gini aja dan ya oke lah. Gede banget sih, tapi ya oke lah, nggak seburuk itu. Dan ini senjatanya bisa ditukar-tukar sama figur yang lain ya. Jadi kalau kalian punya figur yang lain, tentunya kalian bisa tukar-tukaran senjata. Dan ingat, tiap senjata beda. Oh ini kayak batarang gede nempel. Ya emang jadi cakar. Oh ya keren sih, aneh tapi keren. Aneh dan keren di saat bersamaan. Dan dia lumayan stabil diposein kayak gini. Tapi sayang ini makainya agak susah gitu karena tangannya kegedean. Terus juga dia kan ada slot kayak buat jari-jari gini. Coba kita posein dia seolah make ini di tengah-tengah gitu. Coba. Karena ini gergaji mesin ya. Lucu juga sih. Lucu dan aneh sih lagi-lagi kayak. Wow, ini desainernya apa lumayan out of the box ya ngedesain ininya. Kayak memang Batman punya senjata. Oh iya coba gue lumayan excited. Gue lumayan bersemangat. Oh, wow. Aneh ya, tapi bisa sih. Iya, aneh tapi bisa sih. Wow. Wah, iya, keren. Aneh tapi bisa sih, kayak beneran motong motong apa ya, rantai, kayu, besi yang keras banget yang mungkin motong teralis saat dia kejebak. Oh, aku butuh senjata buat potong teralis keras ini. Oh, keren. Bagus. Iya. Keren, bagus ini. Iya, aneh sih cara megangnya. Desain senjatanya aneh karena kan memang bentuknya sarung tangan deh. Gue ngelihat reviewer luar kayaknya nggak pakai senjata ini banget kayaknya kalau nggak salah lihat. Aneh tapi beneran bisa dipakai dong. Ya. I get the idea. Ya, beneran bisa. Tuh kalau ini kita masukin di tangannya lagi, tangan kanannya bisa nyampe nggak? Kayaknya enggak ya. Iya sih, dia bisa tapi tangan kanannya nggak nyampe buat megang. Tapi ini gue beneran suka finishingnya sih, khusus kedua senjata ini. Berarti ini apa ya? Yang tadi yang biru itu ya tipe senjatanya. Kalau ini kan lebih apa ya, copper atau gold plastik gitu warnanya. Sayang sih jarinya kayaknya nggak muat deh. Agak sayang sih tapi ya udah. Tapi ini wah ini aneh tapi keren sih. Wah gila. Gua oke. Ini senjata Batman yang aneh tapi gua nggak benci sih beneran. Dia dipakai dua tangan tadi aneh tapi juga pas kayak gini, wah ini senjata yang ini senjata yang menyeramkan sih, bentuknya gergaji. Wow. Wah iya dan dia beneran muat di tangannya juga. Sambil gua pasang yang ini lagi deh. Meskipun yang ini nggak seberapa menarik kayak yang gergaji sih. Cakar keren gitu, tapi yang gergaji malah lebih keren daripada cakar. Sambil gue kasih beberapa pembanding tinggi figur. Ini sama Kamen Rider Paradox Fighting Gamer. Tingginya ya kayaknya mungkin lebih tinggi Shodo ini ya, Shodo sedikit lebih tinggi Shodo gitu. Terus sama apa ya? Ini sama He-Man bikinan Mattel. Ya kalau si He-Man 5,5 inch tingginya, sedangkan mereka berdua 4 inch ya, 375 atau 4 inch gitu. Terus sama kemarin gue nge-review si Mandalorian.
Razor Crest Mini Fighter kira-kira segini. Terus kalau dibandingin sama figur Transformers yang ini dari War for Cybertron Siege-nya Hound, apalagi yang bisa jadi pembanding? Kayaknya segini aja kali ya. Ya buat dapat bayangan aja lah. Tapi menurut gue meskipun posenya tidak lurus banget, tapi gue yakin shadow-nya Kamen Rider lebih tinggi sih. Oh ini deh, sama ini apa namanya pembanding lainnya. Yudonya Zeng Kaiser. Nah, sama-sama pahlawan pakai mantel di punggungnya. Ya ini perbandingan tingginya segini, tapi pasti lebih tinggi si Yudonya Zen Kaiser ini sih. Ini memang tingginya udah 11 cm kalau nggak salah. Sedangkan ini kan kayak 10 ke bawah gitu, 10 cm ke bawah tingginya. Jadi kayak udah memang beda tinggi sih pasti. Ya itu sih review gue sekaligus unboxing ya dengan first hand experience. Hands on experience dengan unboxing ini. Jadi memang ternyata figura Spin Master kayak gini. Lucu juga sih, gue suka ide senjatanya, terutama ya si gergaji mesin ini tuh benar-benar keren banget. Dan kalau kalian suka ya, mumpung murah sih, kalian belilah yang seri bukan movie ya, bukan yang film ya. Karena memang masih banyak dan lebih murah juga karena beberapa diskon 20-30% dan itu potongan yang lumayan banget. Lalu juga pesan terakhir sebelum gue tutup review ini adalah film Batman yang Matt Reeves ini yang diperankan oleh Robert Pattinson itu bukan film untuk usia 13 tahun ke atas ya. Gue udah nonton 2 kali sih. Karena yang pertama gue nonton sendiri, yang kedua gue nonton sama cewek gue. Dan jujur aja itu bukan film untuk 13 tahun ke atas, itu malah terlalu rendah sih. Kan kayaknya si WB juga ngasih ratingnya PG-13 ya. Parental Guidance 13 and up gitu. Nggak cocok untuk 13 tahun ke atas sih filmnya. Nggak terlalu berdarah, tapi tidak nyaman dilihat sih. Tidak akan nyaman dilihat untuk usia di bawah 13 tahun juga lah. Dan gue tadi nonton di bioskop masih ada anak kecil lagi. Maksudnya ada orang tua bawa anaknya masih SD kelas 2 apa kelas 3 gitu. Nggak, jangan. Kalau kalian mau nonton, gue sadar penonton gue masih ada yang usianya SD gitu ya. Beberapa dari penonton gue usianya masih SD. Gue sangat menyarankan untuk tidak nonton Batman yang itu, karena itu untuk 16 tahun lebih cocoknya. Dan jika ada orang tua atau orang-orang seusia gue yang sudah punya anak gitu ya, jangan bawa anak kalian ke nonton ini sama sekali. Itu untuk dewasa 16 tahun ke atas lah paling nggak. Jadi meskipun ini ada mainannya, yang versi film itu ada mainannya ya, tapi itu bukan berarti filmnya bisa ditonton anak kecil sih. Itu yang bisa gue sampein gitu. Ya itu sih akhir kata, kalau kalian suka silakan beli, kalau nggak ya nggak apa-apa juga. Ya itu sih, sekian untuk review Batman Bat-Tech buatannya Spin Master. Sampai jumpa di review berikutnya, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, rajin mandi, rajin cuci tangan, sikat gigi, tidur secukupnya, keluar rumah seperlunya juga. Bye-bye. Ngeng.